Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Ahmad Sadewa dengan NIM 016 dari kelas TI 2020B. Di sini saya akan menjelaskan tentang text to speech. Jadi, text to speech merupakan sebuah tiruan suara manusia yang berasal dari komputer yang dapat membaca tulisan secara otomatis, di mana tulisan tersebut bisa berasal dari string data, optical character recognition, maupun tulisan yang berasal dari file. Sebuah suara tiruan dapat diimplementasikan melalui hardware maupun software. Teknologi text-to-speech telah mengalami perkembangan yang cukup cepat dan sekarang pun telah tersedia dalam versi gratis maupun versi komersil. Suara tiruan biasanya berupa penggabungan suara alami manusia yang diucapkan per kata ataupun dari penggabungan kata-kata yang terdapat di dalam suatu peralatan seperti komputer dan handphone. Pada penggunaan text-to-speech perlu diperhatikan masalah ucapan agar lebih terlihat alami dan juga mudah dimengerti. Oke, kita langsung saja ke codingannya. Langkah pertama, kita harus menginstal library yang kita butuhkan. Di sini saya membutuhkan library GTTS. Ini digunakan untuk merubah teks atau dokumen menjadi audio dan juga disimpan ke dalam format MP3. Jika sudah, selanjutnya kita import library yang dibutuhkan yaitu GTTS dan juga ipton.display audio untuk memutar hasil suara yang telah diproses atau dirubah dari yang sebelumnya adalah teks. Kemudian selanjutnya adalah merequest ke Google untuk mendapatkan sintetis yang merupakan sebuah sistem yang mampu menghasilkan suara tiruan manusia dengan sintesa ucapan. Lalu ketikkan teks yang akan diproses dan pilih bahasa suara yang akan digunakan. Dan di praktikum ini saya menggunakan bahasa Indonesia. Ini dari lang sama dengan ID ini adalah kode negaranya. ID ini maksudnya adalah Indonesia. Dan pada percobaan kali ini saya akan mengetikkan kalimat ini adalah percobaan saya yang pertama. Selanjutnya, lalu file video akan disimpan menggunakan metode save. Jadi di sini ini adalah untuk meng-save dari audio yang kita buat tadi dari teks dengan nama percobaan.mp3. Lalu kami akan menampilkan hasil dari percobaan untuk merubah teks menjadi suara dengan codingan seperti ini. Audio, sound file, kemudian autoplay sama dengan true. Selanjutnya, setelah proses selesai, maka kita akan mendapatkan audio seperti ini. Ini adalah percobaan saya yang pertama. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Amalia dengan NIM 200512040442 dari kelas TI 2020B. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi untuk tugas UAS. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4. Di sini program yang saya buat termasuk ke dalam image retrieval yang bertujuan untuk menemukan gambar yang serupa. Nah, jadi tahap yang pertama di sini kita akan menginstal terlebih dahulu library Deep Image Search, yaitu sebuah library yang digunakan untuk membuat sebuah mesin pencarian gambar berbasis AI atau Artificial Intelligence yang mencakup ekstraksi fitur pembelajaran transfer yang mendalam dan teknik pencarian vektorisasi berbasis pohon. Nah, di sini saya sudah mengetikkan pip install deep image search, itu untuk melakukan penginstalan library deep image search. Kita run. Nah, di sini outputnya sudah muncul. Output seperti ini menunjukkan bahwa library dari deep image search ini telah terinstall. Kemudian tahap selanjutnya yaitu kita akan melakukan import kelas-kelas yang penting seperti index untuk melakukan indeks data, lalu load data untuk melakukan untuk memuat data, lalu search image untuk melakukan pencarian atau melakukan plot gambar. Kita run. Nah, sudah berhasil. Nah, jika kelas-kelas sebelumnya telah kita import, lalu kita akan melakukan
memuat data. Jadi tahap selanjutnya kita akan memuat data gambar. Nah, di sini saya akan mengimport gambar dari folder yang telah saya buat di Google Colab ini. Jadi di sini ada image list sama dengan load data titik from folder. Nah, di sini alamat foldernya, di mana folder tersebut berada. Jadi di sini ada konten, sampel data, data. Nah, datanya berarti ada di sini, di sampel data, kita buka. Lalu di sini ada data. Nah, di sini bisa terlihat list dari gambar dataset yang akan kita gunakan. Setelah itu, setelah kita sudah mengimport data gambar, lalu kita akan melihat list folder tersebut. Di sini saya akan mengetikkan angka 5, yang berarti nanti output yang akan keluar yaitu 5 gambar saja yang ada pada folder data tersebut. Kita run. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 list gambar dari folder data sebelumnya. Setelah itu, kita akan melakukan tahap mengindeks dan menyimpan file di folder lokal. Nah, untuk tahap retrieval yang lebih cepat, maka teknik pengindeksan berbasis pohon akan dilakukan untuk fitur gambar sehingga diperlukan penyimpanan informasi meta pada folder jalur lokal yaitu metadata file. Nah, jadi seperti ini kita ada index, image list, start. Di sini metode yang akan digunakan, lalu kita run. Nah, jadi di sini akan melakukan tahap download data terlebih dahulu. Nah, di sini prosesnya sudah berhenti. Jadi di sini ada image meta information saved. Jadi tersimpan pada metadata file yaitu image data features.pkl serta saved the index file. Jadi untuk file indeksnya akan tersimpan pada metadata file image feature vectors.ann. Jadi jika kita lihat di sini sudah muncul foldernya yaitu metadata file yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi di dalamnya ada image data features.pkl yaitu image meta information. Lalu ada image feature vectors ANN yaitu untuk penyimpanan file index. Nah, selanjutnya jika pengindeksan dan penyimpanan file telah selesai, kita akan masuk dalam tahap pencarian. Berikut merupakan metode yang akan kita lakukan untuk melakukan operasi pencarian. Jadi di sini image path. Nah, di sini image path dan jumlah gambar yang diinginkan perlu dimasukkan dalam operasi pencarian ini. Jadi di sini jumlah image path-nya yaitu image list 0 dan jumlah gambar yang diinginkan yaitu di sini 5. Jadi nanti outputnya akan muncul 5 jumlah gambar serupanya yaitu 5. Jadi di sini kita run. Nah, sudah berhasil. Jadi di sini ada yang pertama ada ini, ada gambar 1, lalu gambar 2, gambar 3, gambar 4, dan gambar 5. Itu merupakan gambar serupa yang kita inginkan. Nah, setelah itu, setelah melakukan tahap pencarian, kita akan melakukan tahap plotting. Nah, jadi kita akan memplot gambar yang serupa.
berikut codingnya yaitu search image.plot underscore similar underscore image, lalu buka kurung image path. Misal kita mengambil salah satu image dari tahap pencarian sebelumnya, yaitu misal di sini ini ada konten sampel data dengan akhiran 0062.jpg. Ini kita copy lalu kita pastekan di sini. Kita pastekan di sini lalu kita run. Nah, dengan metode ini output yang akan muncul nanti akan menjadi mesin pencarian nanti akan memplot 16 gambar yang paling mirip dari indeks data yang kita masukkan barusan. Jadi dari image path yang saya masukkan sebelumnya, nanti di sini muncul output 16 gambar serupa. Di sini 1, 2, 3, 4, 4 dikali 4 jadi ada 16. Jadi di sini ada 16 gambar yang serupa muncul untuk mesin pencarian ini. Nah, sekian presentasi tugas UAS Sistem Temu Kembali Informasi dari saya pada kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang chatbot. Di sini tahap pertama yang dilakukan adalah import library yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan warnings untuk bertanda ada yang salah. Selanjutnya import NLTK. Di sini saya menggunakan library NLTK untuk mengambil modul stemming untuk mengelompokkan kata dan wordnet lemmatizer untuk mengelompokkan kata yang berbeda namun maknanya sama. Selanjutnya perlu import JSON karena datasetnya berbentuk file JSON, import pickle, import NumPy, TensorFlow, Keras, Random. Selanjutnya kita buat objek lemmatizer-nya. Lemmatizer sama dengan wordnet lemmatizer. Terus kita import file corpus, glbot untuk pemrosesan seperti Word, classes, dokumen, data file, ignore words ini diacukan. Jadi memakai tanda seru atau tanda tanya atau tidak bakal sama saja outputnya. Selanjutnya data preprocessing, pemrosesan data JSON. Di sini kita download punctuation dari ini, NLTK punctuation, NLTK download wordnet, NLTK download OMW14, dan kita proses datasetnya dalam file intents. Jadi jika intents ada dalam intents dan jika pattern di dalam intents, set patterns, tandai setiap kata. Di sini dilakukan tokenisasi. Selanjutnya ditambahkan ke dalam korpus atau kamus. Selanjutnya tambah ke daftar kelas. Selanjutnya di sini disetting untuk mengurutkan kelas. Selanjutnya kita membuat dokumen berupa isinya kombinasi antara pattern dan intents. Nanti jadi akan menghasilkan file baru bernama documents. Selanjutnya ada kelas yang berisi intents akan menghasilkan dokumen bernama classes. Selanjutnya ada kata atau semua kata atau kosakata ada di dokumen bernama words nanti. Atau itu adalah unique lemmatis word. Selanjutnya membuat file pickle untuk menyimpan objek Python yang akan kita gunakan saat memprediksi. Jadi seperti ini nanti yang akan muncul filenya word pickle dan class.pickle. Jadi totalnya ada 23 dokumen, 8 classes, chatbot ini seperti ini, dan 29 unique lemmatis word. Selanjutnya membuat data pelatihan atau training data. Membuat data pelatihan, buat array kosong. Seperti ini set pelatihan, sekumpulan untuk kata untuk setiap kalimat. Di sini dilatih datanya. Jika data pelatihan atau training data berhasil, maka akan muncul input seperti ini. Selanjutnya kita buat model layanan untuk memprediksi respon.
seperti ini modelnya. Kita fitting dan simpan model. Jika modelnya berhasil dibuat, maka akan muncul berhasil dibuat. Ini loadingnya, nya ini. Selanjutnya membuat file model yang disimpan. Jadi model yang telah dibuat tadi kita simpan dalam bentuk file chatbot format H5 ini. Ini adalah file-file yang akan terbuat setelah running program atau setelah data pelatihan dan model dibuat. Selanjutnya kita clean up sentence untuk tandai polanya, pisahkan kata menjadi lari. Terus kita membuat fungsi bow untuk tandai pattern, task kata matrix and kata. Selanjutnya kita membuat fungsi predict class untuk memprediksi jawaban. Dan kita membuat fungsi get response untuk mendapatkan respon. Hanya ada dev chatbot response. Di sini adalah prediksi dari apa yang kita user inputkan, chatbot akan memprediksi. Ini adalah dev start chat atau fungsi untuk memulai chat. Jadi kita runtime, run all. Kita run all lagi. Nah, this is Nelopi, your personal assistant. Untuk filenya karena masih delay, jadi nanti akan muncul beriringnya waktu. Kita klik Hi. Nah, hello, thanks for visiting. Selanjutnya, karena di dataset ini adalah kumpulan jawaban tentang NLP, NLTK, dan chatbot, selanjutnya kita coba memasukkan NLP. Satu kata saja cukup, atau sesuai yang disetting what is NLP, NLP is, seperti itu. Nah, seperti ini. Natural language processing is a subfield of linguistic, computer science, and artificial intelligence, dan sebagainya. Nah, untuk filenya yang telah terbuat file baru ada di seperti ini. Mungkin sekian presentasi chatbot. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Amalia Nurrohiningsi dengan NIM terakhir 086 akan menjelaskan mengenai implementasi automatically retrieving geographic coordinates menggunakan Python. Nah, jadi ini merupakan salah satu pemanfaatan library yang ada di Python yang saya implementasikan menggunakan Google Colabs untuk mencari suatu alamat dan titik koordinat dari garis bujur dan lintang dari suatu daerah. Baik, kita akan masuk ke search. Di sini kita melakukan beberapa import dan penginstalan library yang dibutuhkan, seperti import volume, import pandas, dan GOP Geodars untuk menampilkan marks nanti. Kedua, saya menggunakan Omnitim untuk melakukan compare hasilnya di akhir. Nah, pada line ini, pada search ini, saya mencari latitude dan longitude-nya, bujur dan lintangnya, menggunakan rumus g.geocode. Nah, di sini waktu di print, alamat dari Empire State Building New York ternyata adalah di garis latitude 40.748 sekian, dan untuk longitude-nya di minus 73.98 sekian. Selanjutnya saya melakukan reverse, yaitu menggunakan G-reverse untuk mengetahui alamat rinci dari wilayah yang tadi saya ketikkan. Tadi kan mengetikkan Empire State Building New York, maka kami cari juga alamat dari gedung ini. Dan ternyata ditemukan bahwa alamat dari Empire State Building ini seperti rencana pada output. Selanjutnya saya menambahkan dataset yang saya buat yang berisikan 10 data, 10 nama tempat di sini yang saya upload menggunakan format CSV. Setelah saya panggil, saya menghapus beberapa karakter yang dirasa kurang penting, seperti adanya tanda bintang, akhirnya terhapus. Selanjutnya saya membuat kolom baru
Karena ini merupakan list gedung tertinggi yang ada di New York, jadi saya buat alamat satu dengan akhiran diberi kata New York dengan rumus DF address 1 sama dengan DF name plus New York City, dan nanti outputnya seperti ini pada bagian yang kanan. Setelah 10 data saya tambahkan alamat New York, selanjutnya saya menggunakan at least. Jadi saya menambahkan beberapa pemrosesan geocode result di sini, memproses beberapa alamat yang dibutuhkan. Selanjutnya saya mencari alamat latitude dan longitude-nya. Saya ambil dari data terakhir Central Park New York, dan ternyata latitude-nya pada angka 40,766 sekian dan longitude-nya di min 73,98 sekian dengan alamat lengkap di 220 Central Park South, Columbus Circle, Manhattan. Selanjutnya saya melakukan pengekstrakan longitude dan latitude-nya yang dirasa tidak ditemukan alamatnya, dan ternyata kosong, smartphone-nya cukup banyak. Selanjutnya, setelah melakukan pengakuisisian, saya mengkonvert alamat yang tadi telah diketahui, yaitu Central Park, untuk ditampilkan maps-nya, tampilan peta secara aktual menggunakan geocode map yang tadi kita import dari volume dengan formula geocode map sama dengan volume map location garis longitude dan latitude-nya yang kita inputkan, lalu kita zoom dengan location-nya lat long, yang lalu kita buat pop-up dengan pengukuran, saya atur radius 5 dengan color green, dengan fill color-nya green dan fill opacity-nya 2. Berikut adalah tampilannya. Ternyata Central Park berada di sini. Baik, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Grace Cynthia dengan NIM 20051204108. Saya dari kelas TIB angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan implementasi YouTube Video Transcript Summarization dengan Hugging Face Transformers. Jadi di dalam video ini tujuannya adalah untuk memberitahu cara mengambil transkrip dari video dengan ukuran berapapun dari YouTube, lalu akan selanjutnya mengalami peringkasan atau di summarization, sehingga hasil ringkasan tersebut bisa dibagikan ke khalayak luas. Seperti itu garis besarnya. Jadi kita akan mulai di sini. Pertama-tama tahapannya adalah kita akan menginstall package Transformers Hugging Face. Nah, jadi ketika ini kita run, kita akan tunggu dulu. Jadi di sini akan terjadi proses downloading untuk package Transformers-nya itu. Kita tunggu sebentar. Baik, di sini sudah tampak proses downloadingnya selesai. Berikutnya kita akan menginstal package lain, yaitu package YouTube underscore transcript underscore API. Di sini kita akan run juga. Kita akan menginstal package kedua ini. Nah, di sini proses install selesai. Berikutnya, kita akan melakukan import pipeline dari Transformers dan juga mengimpor YouTube Transcript API dari package YouTube underscore transcript underscore API. Di sini akan coba di run. Oke, proses running selesai. Berikutnya, saya akan mendefinisikan, ya ini variabel YouTube underscore video ini, di mana saya menggunakan video YouTube dengan tautan sebagai berikut. Jadi tautannya ini, videonya itu yang saya gunakan video ini. Video TEDx Talks. Oke, kita kembali ke sini.
Di sini saya akan coba running dulu. Oke, sudah selesai. Berikutnya, saya akan melakukan separating atau pemisahan di dalam satu tautan ini, di mana saya akan menggunakan video ID sama dengan youtube_video.split. Nah, saya akan hanya mengambil video ID-nya saja. Jadi dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama bagian HTTPS sampai V sama dengan, lalu bagian kedua itu adalah G85 bla 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 sampai AU. Nah, di sini yang saya akan sarikan hanya video ID-nya saja. Sehingga karena fokusnya hanya di bagian yang kedua atau video ID-nya saja, maka indeksnya memiliki nilai 1 di sini. Oke, kita coba jalankan bersama. Berhasil. Dan ketika video ID-nya ditampilkan, akan menampilkan G85WSXE 1GAU. Sesuai dengan yang ada pada tautan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Berikutnya, saya akan menampilkan video yang digunakan. Jadi berdasarkan tautan yang telah dilampirkan, kita akan tampilkan videonya. Import YouTube video dari IPython display. Kita akan import YouTube video berdasarkan video ID yang sudah disebutkan di atas. Nah, videonya ini. Jadi video yang saya gunakan kali ini berjudul How Long It Takes to Change Your Life, dengan pembicaranya adalah Noel Hadaki untuk acara TEDx Safir School. Dirilis sekitar 7 bulan lalu. Seperti itu. Oke, setelah video ditampilkan, berikutnya yang akan dilakukan adalah kita akan get transcript berdasarkan video ID yang telah disebutkan sebelumnya dari YouTube Transcript API. Seperti itu. Nah, berikutnya saya akan menjalankan transkrip untuk 5 teks pertama yang muncul di dalam video yang telah kita pilih sebelumnya. Jadi 5 teks pertama yang muncul di caption. Kita akan lihat. Oke, jadi di sini 5 teks pertama itu adalah, yang pertama itu masih bunyi musik ya. Musik dimulai di detik 1.04 dengan durasi sepanjang 6.01 detik. Lalu teks kedua, have you ever thought to yourself before? Start di 13.84 detik. Durasinya selama 4.32 detik. Lalu teks ketiga, going to sleep. Teks keempat, tomorrow is the day I'll change. Teks kelima, tomorrow is the day I'll get up early in. Seperti itu. Jadi di sini sudah lengkap ya, ada info teksnya apa, startnya di detik keberapa, durasinya selama berapa detik, bahkan sampai desimal-desimalnya. Jadi sedetail itu. Jadi transkrip ini sebenarnya adalah sebuah objek JSON. Nah, kita bisa lihat ya, di sini itu hasil dari kode transkrip kurung kotak 0.5 itu semua dihasilkan dalam bentuk list. Itu adalah bukti bahwa ini semua adalah objek JSON. Karena hasil yang keluar semuanya dalam bentuk list. Itu. Berikutnya, dengan formula yang di bawah ini, result bla 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 ini, kita akan mencari sebenarnya jumlah kata yang akan kita transkrip itu berapa banyak jumlah teksnya. Nah, di sini kita akan run. Nah, di dalam formula result ini ada perulangan for ya. For i in transcript result tambah sama dengan ketik plus i dalam kurung kotak teks. Nah, ketika di print learn result dihasilkan bahwa teksnya itu ada sebanyak 5.448 kata. Nah, seperti itu. Jadi learn itu sendiri di dalam Python itu
akan menginfokan jumlah item yang ada di dalam suatu objek. Dengan begini, bagian pertama dari praktikum implementasi YouTube Video Transcript Summarization dengan Hugging Transformers ini sudah selesai. Jadi bagian pertama ini kita akan mencoba untuk mendapatkan teks transkrip dari video YouTube yang ingin kita ringkas atau summarize. Nah, bagian keduanya kita akan meng-summarize, kita akan meringkas teks yang ukurannya sangat besar ini. Jadi dengan jumlah kata yang banyak sekali, kita akan coba lagi ringkas untuk menjadi lebih sedikit lagi, sehingga bisa nyaman dibaca oleh banyak pihak. Nah, kita akan lanjut. Di sini kita lihat kita menggunakan pipeline summarization. Artinya, kita menginisiasi pipeline untuk proses summarization atau proses ringkas. Nah, di sini kita akan coba run. Proses downloading sedang berjalan. Kita akan tunggu sebentar. Baik, di sini proses downloading sudah selesai. Berikutnya, kita akan lanjut ke proses yang ini. Nah, dengan summarizer sebenarnya kita bisa langsung mulai summarizing. Tapi itu tidak akan bisa terjadi, tidak akan work. Karena kita filenya ini ukurannya sangat besar. Besar sekali. Nah, BART model secara default tidak akan langsung memisahkan teks-teks atau token-token dengan ukuran yang besar, seperti yang kita punya sekarang. Maka di sini kita akan membuat potongan-potongan teks dari inputan teks yang kita punya sekarang ini. Nah, sekarang kita mau mengambil iterasi dengan jumlah tertentu. Lalu kita akan mengatur beribu-ribu teks, beribu-ribu kata ini yang jumlah iterasinya didapat dari perintah numIters ini. Setelah itu, kita akan menginisiasi list kosong, ya, summarize underscore text sama dengan kurung kotak, list kosong itu, di mana semua summarize text kita nanti outputnya akan masuk ke list kosong itu. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi ada formulanya seperti yang tertampil pada layar, nanti akan diakhiri dengan print input text plus result start to end, lalu nanti ada print summarize text plus out. Di sini saya berikan garis miring N itu untuk memberi enter, sehingga nanti outputnya rapi seperti yang tertampil di bawah ini. Oke, di sini dari start end, nah dari start end ini kita akan mengambil potongan teks. Lalu kita tambahkan summarizer. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Di sini kita punya start value. Start value-nya ini. Lalu end value-nya ini. Oke. Setelah proses ini terjadi dengan perintah print, maka semua ini akan di print ya, input text dan summarize text-nya. Seperti yang tertampil pada layar. Oke, kita move on, lanjut ke sini. Sini dulu mungkin ya. Jadi akan ditampilkan string output dari summarize text yang sudah kita dapatkan di sini. Jadi kita summarize text itu kita dapatkan di formula yang ini. Dari numIters sampai print. Nah, kita akan hasilkan. Nah, jadi semua summarize text kita itu ditampilkan dalam format string. Di dalam kurung kotak yang tadi kita
inisiasikan dalam isinya kosong. Jadi tadinya kosong, sekarang sudah berisi summarize text dari proses yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, berikutnya kita jika ingin mengetahui jumlah dari string summarize text yang kita dapatkan, maka di sini kita gunakan perintah learn. Learn itu sekali lagi untuk mengetahui jumlah item dalam satu objek. Oke, jadi di sini string summarize text yang kita miliki sekarang jumlahnya 1909. 1909 seperti itu. Nah, tadinya kan kita punya jumlah kata itu banyak sekali, 5448. Ketika sudah mengalami summarization menjadi summarize text, sudah mengalami proses peringkasan menjadi kata-kata yang sudah berhasil diringkas, maka jumlahnya akan berkurang menjadi 1909. Menjadi lebih sedikit, sangat lebih sedikit daripada sebelumnya. Baik, sekian presentasi dari saya untuk materi implementasi YouTube Video Transcript Summarization dengan Hugging Face Transformers. Begitu juga presentasi dari teman-teman saya di kelompok UAS STKI ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatian dan kerjasama Anda. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan salam sejahtera untuk kita semua.